Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu pimpinan perusahaan tercatat, investor, serta seluruh undangan pada hari kelima Public Expose Live 2021 ini. Kegiatan Public Expose Live ini diselenggarakan untuk mendukung dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi dan transparansi perusahaan publik. Dengan kegiatan ini, diharapkan informasi kinerja dan operasional yang disampaikan perusahaan publik tidak terbatas kepada para pemegang sahamnya saja, namun dapat juga diketahui oleh masyarakat luas. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan perusahaan dalam acara ini dapat menjadi salah satu dasar bagi investor maupun calon investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Format kegiatan dalam bentuk virtual diharapkan memperluas jangkauan dan cakupan kegiatan, sehingga dapat diikuti oleh lebih banyak peserta di berbagai belahan dunia. Dapat saya sampaikan pula, bagi investor yang ingin mengikuti RUPS perusahaan publik secara virtual, maka dapat menggunakan akses KSEI, kemudian memilih menu Easy. Akhir kata, mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah semangat serta kepercayaan Bapak Ibu untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat datang di Matahari. Di sini kami berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, tentram, dan sejahtera sebagai pancaran cita-cita karyawan. Hai, saya Dihat dari Divisi Merchandising. Thank you Matahari untuk konsep New Open Office, membuat suasana kerja lebih menyenangkan, dengan ruangan yang luas, serta lebih bersinergi antara manajer dan staff. Dan mural quotes membuat suasana kerja lebih bersemangat.
Matahari berusaha menciptakan tingkat hidup yang lebih baik bagi seluruh karyawan. Matahari berharap atas dasar sinkronisasi, saling percaya mempercayai, hormat menghormati, kerjasama yang baik dengan asas kekeluargaan untuk mencapai kemajuan yang kekal dan abadi. Matahari selalu berusaha menciptakan organisasi operasional terpadu demi masa depan perusahaan dan karyawan atas dasar efisiensi kerja yang maksimal. Matahari berusaha mendidik, melatih, dan mengembangkan seluruh karyawan yang merata tanpa membedakan tradisi, agama, dan asal keturunan. Kami mengedepankan kesadaran akan tugas dan kewajiban, menjunjung tinggi tujuan perusahaan sebagai penunjang perekonomian bangsa. Halo, nama saya Yosefin. Saya memulai karir saya di tahun 2005 sebagai seorang asisten merchandising manager. Kerja di Matahari itu sangat senang. Kenapa? HRD-HRD-nya sangat mendengarkan. Kita ada kendala apa, tim toko juga senantiasa bantu mau dengar. Komunikasi yang sangat terbuka dengan tim merchandising dan tim operasional toko sangat membantu apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk para customer. Matahari sangat menyediakan banyak sekali fasilitas untuk bisa menggali lebih dalam potensi dalam diri saya. Dari HRD memberikan saya training-training bagaimana memotivasi diri sendiri, berpikir positif, lalu semakin kreatif, selalu lihat potensi atau celah yang ada, nggak boleh putus asa. Semoga Matahari semakin berjaya dan selalu mampu mengatasi dan juga beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. My name's Terry O'Connor and I'm very, very proud to be the CEO of Matahari Department Store. Our HR team is putting this video together to describe the Matahari philosophy, and one which is very much about our people. It's about developing our people, it's about improving the lives of our people, it's about making sure that we manage a professional organization, one that is very much focused on our customers. And it's about making sure that talent in Matahari can rise and have equal opportunities to thrive and build their careers all as one Matahari family. During COVID, we have had many challenges, and I'm delighted with the spirit, the teamwork, the tenacity, and the overall family culture in coming together to overcome our challenges and survive and thrive and put ourselves in a position where we have a bright future once again. So I'd like to very much thank everybody here for all of your strong determination, efforts, focus in serving our customers well, in keeping yourselves safe, in keeping our customers safe, and in keeping your families safe, so that we can look forward to 2021 and beyond with renewed optimism, with Semangat, true spirit, and hope for a brighter future. Thank you for all of your hard work. Thank you for your passion. And thank you for your teamwork and friendship. And I look forward to having a fantastic year with everybody working together as one Matahari in 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expos PT Matahari Department Store TBK. Perkenalkan, nama saya Hana Fatasia selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebagai informasi, Bapak dan Ibu, PT Matahari Department Store TBK
telah tercatat di bursa sejak 9 Oktober 1989 dengan kode perdagangan LPPF dan bergerak dalam bidang retail dengan beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga serta layanan konsultasi. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari PT Matahari Department Store. Kita sambut Bapak Terry O'Connor selaku CEO LPPF. Selamat siang, Bapak Terry. Bapak Niraj Jain selaku Chief Financial Officer. Selamat siang, Bapak Niraj. Siang. Ibu Miranti Hadi Susilo selaku Corporate Secretary and Legal Director. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Irwin Abutan selaku Real Estate and Store Planning Director. Selamat siang, Bapak Irwin. Selamat siang. Ibu Hernidian selaku Chief People and Culture Officer. Selamat siang, Ibu Herni. Selamat siang. Bapak Susanto selaku VP of Finance and Accounting. Selamat siang, Bapak Susanto. Selamat siang. Bapak Patrick Kapugu selaku Investor Relation. Selamat siang, Bapak Patrick. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya untuk pemaparan hari. Bapak, Ibu hadirin, apabila selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui menu Q&A yang tersedia pada interface Bapak dan Ibu. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize, dan bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner Bapak dan Ibu temukan pada running text yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Baiklah, tanpa panjang lebar, sudah saatnya kita untuk menyimak pemaparan dari PT Matahari Department Store Tbk. Kami persilahkan kepada Ibu Miranti untuk menyampaikan pemaparan dari perseroan. Kepada Ibu Miranti, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dan terima kasih telah menghadiri public expose kami. Next. Dalam pertemuan hari ini, saya akan mulai dengan gambaran umum, diikuti oleh Bapak Susanto yang akan menyampaikan perkembangan terkini atas kinerja keuangan dan hal-hal operasional. Kemudian saya akan melanjutkan dengan aktivitas perseroan lainnya, dilanjutkan dengan eksekusi strategi dan penutup. Berikutnya, kami sangat senang bahwa kembali meraih profitabilitas. Kami percaya ini merupakan bukti atas ketahanan yang kuat meskipun ada pandemi. Kami berhasil membukukan EBITDA sebesar 862 miliar dan posisi kas bersih sebesar 1 triliun. Matahari sukses melalui musim lebaran, meskipun terdapat pembatalan cuti bersama, larangan mudik, dan pengurangan jam operasional. Selain itu, kami berhasil membukukan margin kotor yang sehat. Kami menghabiskan sebagian besar produk non-go forward kami, sehingga hanya tersisa 7%. Kami berhasil mengendalikan biaya secara ketat di semua lini biaya operasional. Kami percaya bahwa kinerja kami relatif lebih baik dari perita lain. Hutang dilunasi sepenuhnya dan saldo kas kami sangat sehat, sehingga seluruh fasilitas kredit bank masih tersedia. Pada akhir Juni, kami melihat kemajuan yang menjanjikan sejumlah area operasional utama, dengan detail yang bisa dilihat di layar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Aurik telah menjadi pemegang saham pengendali Matahari. Hal ini menambah keyakinan atas kepastian strategi, eksekusi, dan kelangsungan rencana kami. Kami juga baru saja meluncurkan program buyback pada Agustus lalu. Kami percaya bahwa Matahari dapat berkinerja jauh lebih baik di masa mendatang, tidak hanya karena alasan tadi, tapi juga dengan semakin cepatnya inisiatif
dan kendala COVID-19 yang semakin kita lampaui. Kami bermaksud untuk membawa beberapa pembelajaran utama yang kami dapatkan bagi pencapaian kinerja Lebaran 2022. Sekarang izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Susanto untuk menyampaikan perkembangan terkini atas kinerja keuangan dan operasional kami. Silahkan Pak Susanto. Nanti, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai pembahasan dari ikhtisar keuangan utama. Seperti yang Anda ketahui bersama, penjualan di tahun 2020 sangat terdampak oleh COVID-19. Oleh karena itu, untuk menjalankan usaha, kami menggunakan angka acuan tahun 2019. SSSG untuk triwulan kedua adalah 279,7% dibandingkan dengan tahun 2020 dan minus 36,9% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kami menjalankan bisnis selama Lebaran dengan banyak pembatasan, antara lain banyak gerai kami tutup jam 5 sore, mudik dan cuti bersama juga dibatalkan, dan pembatasan lainnya seperti penutupan jalan, parkir di mal, keluar masuk antar kota, dan lain sebagainya. Penurunan SSSG sebesar 36,9% dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya penurunan transaksi sebesar 42,6%, namun sebagian diimbangi oleh kenaikan unit per transaksi sebesar 4,7% dan kenaikan harga satuan barang sebesar 5%. Jadi kami melihat lebih sedikit pelanggan yang datang ke gerai, namun mereka membeli lebih banyak unit dalam satu transaksi dan bersedia membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Margin kotor keseluruhan kami di triwulan kedua ini sebesar 35,6%, lebih baik 0,4% dari tahun 2019. Beban operasi dapat dikelola dengan sangat baik. Secara keseluruhan, beban operasi adalah sebesar 408 miliar atau 35,8% di bawah tahun 2019. Dengan penjelasan di atas, kami mengakhiri triwulan kedua dengan EBITDA sebesar 862 miliar, peningkatan sebesar 960 miliar dibandingkan tahun 2020. Laba bersih untuk triwulan ini adalah 628 miliar, dan untuk semester pertama 2021, kami membukukan laba bersih sebesar 533 miliar. Next, halaman berikutnya tentang posisi keuangan. Halaman ini menunjukkan neraca per 30 Juni dibandingkan dengan Desember 2020, serta Juni 2020. Persediaan di triwulan kedua 2021 tercatat sehat sebesar 820 miliar dibandingkan 1,6 triliun di triwulan kedua tahun 2020. Kami dapat melikuidasi persediaan atas merek-merek yang dihentikan yang sekarang hanya tersisa 7% dari total persediaan. Kami sudah menerapkan PSAK 73 tentang akuntansi sewa, di mana aset, hak guna, dan kewajiban sewa mencerminkan aset dan kewajiban yang dibentuk dari perlakuan di atas. Dampak ke laporan laba rugi kami sangat minimal. Pada triwulan kedua 2021, kas bersih kami tercatat sebesar 1 triliun dibandingkan triwulan kedua 2020 dengan posisi hutang bersih sebesar 628 miliar, perubahan sekitar 1,6 triliun rupiah. Fasilitas bank kami sebesar 1,7 triliun masih utuh dan belum digunakan sama sekali. Di sisi depan, kami mencatat peningkatan ekuitas sebesar 324 miliar yang terutama berkaitan dengan peningkatan penilaian atas investasi kami di Nobu. Halaman berikutnya, next please. Halaman berikutnya, di halaman 7, menunjukkan detail investasi kami di Bank Nobu pada bulan November 2020 dengan harga 755 per saham dengan total nilai 550 miliar. Pertanggal 30 Juni, investasi kami di Nobu telah mengalami peningkatan valuasi sebesar 59%, sehingga sekarang bernilai 874 miliar. Next. Halaman 8 menunjukkan bahwa peritel lain telah merilis hasil kinerja mereka untuk periode Lebaran, dan kami menganalisa kinerja kami dibandingkan dengan pasar. Dan kami akan terus mengukur kinerja kami dibandingkan pasar untuk memastikan kami tetap tangkas di semua lini. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan operasional terkini. Di halaman 10, kami menyampaikan bahwa kami masih berhadapan dengan pandemi, PPKM, dan semua masalah terkait. Tapi kami bersyukur masih bisa berjualan di saat Lebaran. Ini adalah bagian penting dari tahun kami. Seperti Anda lihat, pemulihan laba di momen Lebaran memberi gambaran tentang upaya keras dari manajemen untuk mencapai peningkatan penjualan sebesar 70% di semester pertama
dan 279% di triwulan kedua. Kami senang dapat mengubah rugi bersih pada semester pertama tahun lalu dari 358 miliar menjadi laba bersih pada semester pertama tahun ini sebesar 532 miliar. Namun penjelasan di atas tidak memberikan gambaran keseluruhan karena segera setelah Lebaran kami melihat merebaknya varian Delta. Dan kami melihat bisnis mulai melambat di akhir Mei dan sepanjang Juni karena wabah virus corona dan berbagai larangan serta faktor ketakutan yang berdampak pada perdagangan. Terkait merebaknya virus corona ini, kami memastikan keamanan staf dan pelanggan menjadi perhatian utama kami. Kami harus menutup sementara gerai kami di bulan Juli yang mencapai 117 gerai untuk mengikuti peraturan yang ada dan beralih ke 100% bekerja dari rumah untuk kantor support center kami. Dan selama periode ini, kami sangat fokus pada vaksinasi. Kami senang untuk mengatakan bahwa 100% dari tim operasi kami sekarang telah divaksinasi dan secara keseluruhan perusahaan sudah mencapai lebih dari 98%. Per hari ini seluruh gerai kami sebanyak 145 gerai sudah dibuka kembali. Pembatasan operasional telah dilonggarkan, jadi kami akhirnya dapat mengembalikan sebagian besar gerai kami ke jam 8 malam atau lebih. Halaman berikutnya. Di halaman 11, kami menampilkan portfolio gerai kami. Selama kami telah mengambil langkah yang berani, kami telah menutup gerai-gerai dengan tujuan meningkatkan keseluruhan profitabilitas. Untuk meyakinkan akan upaya kami, tim manajemen baru memulai bisnis dengan 169 gerai dengan EBITDA sebesar 17,7%. Sekarang dengan 137 gerai yang akan dipertahankan menghasilkan EBITDA 18,6%. Dan dari total 38 gerai yang tutup tersebut, hanya menyumbang 8,4% dari penjualan kotor dan 2,1% dari EBITDA kami. Next. Next, please. Di halaman ke-12, kami akan berbagi sedikit dengan Anda seputar operasional toko. Kami percaya bahwa kami telah membangun manfaat operasi ke dalam bisnis kami, dan kami pikir akan menarik untuk kami berbagi dengan Anda bahwa untuk mencapai profitabilitas 2019, kami tidak perlu lagi kembali ke pemulihan 100%, tetapi 4%, yang lebih memungkinkan dicapai di periode yang lebih pendek, mengingat ketidakpastian pandemi. Kami akan menerapkan belanja modal secara lebih bijaksana dengan serangkaian renovasi kecil, seperti dalam hal pencahayaan dan penampilan atas beberapa barang dagangan baru kami. Gerai kami di masa depan harus memungkinkan omni-channel demi keharmonisan saluran di masa depan dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Saat ini, inisiatif ini tengah dikerjakan sebagai bagian rencana kami. Next. Di halaman 13 ini, kami melihat bahwa barang dagangan kami juga mengalami perkembangan yang signifikan di bawah kepemimpinan Chief Merchandising Officer kami yang baru. Ini semua tentang memodernisasi barang dagangan kami dengan perkembangan merek eksklusif kami yang akan terus kami sampaikan di waktu-waktu mendatang. Nilai persediaan kami relatif rendah dibandingkan dengan masa lalu. Kondisi ini memberi kami kesempatan untuk pengadaan barang dagangan seiring dengan pemulihan yang akan datang sejalan dengan perkembangan vaksinasi. Dan kami akan terus merasionalisasi merek dan penyedia sehingga kami dapat mengkonsolidasikan bahan dan memiliki waktu respons yang lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Di kategori pakaian olahraga, kami telah berkolaborasi lebih dalam dengan Royal Sporting House dan memperluas counter kami, serta menguji coba kolaborasi dengan Sociola di kategori kecantikan. Next. Di halaman 14, Bapak Ibu dapat melihat bahwa prinsip yang terus kami pegang adalah membuat keputusan yang berkualitas dengan lebih baik. Kita semua tahu bahwa keputusan berdasarkan data adalah mutlak. Secara khusus, sebagai perusahaan yang berfokus pada pelanggan, kami telah meningkatkan kualitas segmentasi data pelanggan kami untuk mendukung strategi penjualan dan juga jangkauan loyalitas yang semakin personal. Kami telah melakukan banyak pekerjaan seputar data pelanggan dan tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan Matahari dalam hal kekinian, frekuensi, dan nilai moneter. Kami telah memperbaharui strategi kampanye kami dengan informasi kontak dan konten yang lebih baik dan berkualitas, dan dengan lebih banyak materi iklan yang kreatif. Pengukuran dan optimalisasi dilakukan melalui pengukuran hasil dari tingkat pengembalian investasi
melalui pemantauan kampanye dan pemantauan data pelanggan. Sekarang, izinkan saya memberikan waktu kepada Ibu Miranti untuk memaparkan aktivitas perseroan lainnya. Ibu, dipersilakan. Terima kasih, Pak Susanto. Sekarang saya akan berbagi berbagai kegiatan yang kami lakukan untuk melindungi lingkungan, berbagi kembali kepada masyarakat, dan memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan pelanggan kami. Kami beroperasi dengan 99,9% tim lokal dan 94% vendor lokal. Terdapat banyak pembicaraan tentang keragaman gender akhir-akhir ini, dan kami melihat bahwa kami memiliki 56% karyawan wanita dari total karyawan. Kami juga mencatat tidak adanya kecelakaan kerja. 100% staf di gerai kami telah divaksinasi dengan setidaknya 1 kali dosis vaksinasi. Vaksinasi dosis kedua sedang berjalan, sehingga tingkat vaksinasi kami secara keseluruhan mencatat lebih dari 98%. Anda juga bisa melihat beberapa kegiatan lain dalam hal berbagi kembali kepada masyarakat, di antaranya program dengan panti asuhan, bantuan pendidikan, bantuan paket sembako, dan banyak kegiatan lainnya. Berikutnya. Di halaman ini, kita dapat melihat aksi korporasi. Seperti yang kita ketahui bersama, kami telah meluncurkan program buyback saham pada Agustus lalu, dengan detail yang dapat dilihat di layar. Selain itu, seperti yang kita ketahui, Aurik baru-baru ini menjadi pengandali sekaligus pemegang saham terbesar, yang menambah kepercayaan dan kepastian eksekusi strategi dan kesinambungannya. Berikutnya. Belum lama ini, kami mengadakan rapat umum pemegang saham pada tanggal 27 Agustus. Salah satu hasil RUPS menjadikan kami memiliki 5 anggota dewan baru, 3 anggota diantaranya di Dewan Komisaris, dan 2 lainnya di direksi. 4 dari 5 anggota tersebut adalah independen. Seperti yang kita bisa lihat, kelima anggota baru ini memiliki pengalaman yang kaya di berbagai bidangnya. Mereka memiliki beragam keterampilan yang akan membantu kami memperkuat tata kelola perusahaan dan mendapatkan perspektif yang lebih modern dan juga muda. Berikutnya. Berikut adalah hasil RUPS kami. Pada halaman ini dapat dilihat hasil keputusan rapat agenda pertama, di mana rapat telah menyetujui dan menerima laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2020 dan memberikan equity at the charge dengan detail yang dapat dibaca di layar. Berikutnya adalah hasil keputusan rapat untuk agenda kedua, di mana rapat telah menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2020. Berikutnya adalah hasil keputusan rapat untuk agenda ketiga, di mana rapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan mengangkat angkutan publik untuk mengaudit pembukuan perseroan tahun buku 2021 dengan kriteria sebagaimana dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah hasil keputusan rapat agenda keempat. Rapat telah menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Perseroan pada periode tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024. Selanjutnya kita bisa melihat susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagaimana dapat terlihat bersama di layar. Selanjutnya, rapat juga telah memberikan persetujuan atas sistem remunerasi Dewan Komisaris dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,2% dari penjualan bersih perseroan dengan detail sebagaimana terlihat di layar. Dan agenda rapat kelima atau yang terakhir dapat dilihat di layar berikut, di mana rapat telah menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dan OJK 16 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Next. Selanjutnya kami akan menyampaikan ringkasan yang telah kami sampaikan. Kami melihat bahwa eksekusi strategi kami berjalan semakin cepat.
Kami harus melakukan navigasi selama PPKM ini, tapi ini memberi kami kesempatan untuk bekerja lebih keras dalam mempersiapkan masa depan berdasar keberhasilan dan pembelajaran di semester pertama. Kami melihat penguatan yang signifikan pada posisi keuangan kami. Jumlah pinjaman bank nihil, jumlah kas kuat, dan peningkatan nilai investasi. Kami telah melihat kembalinya profitabilitas secara kuat. Kami senang membagikan hasil yang baik. Namun pembelajaran dan pembatasan pada triwulan kedua menjadi pertanda baik untuk periode pasca PPKM dan terutama menuju Lebaran 2022. Optimalisasi portfolio gerai kami meningkatkan profitabilitas kami. Gerai baru kami beroperasi dengan baik dengan profitabilitas yang kuat, yang telah sepenuhnya terjamin secara keuangan. Untuk secara lanjutnya dapat dilihat di layar. Hal terakhir, selain strategi, yang benar-benar penting bagi tim manajemen yang progresif adalah budaya dan nilai-nilai inti, dan bagaimana kami bekerja sama untuk menciptakan lingkungan matahari yang tepat, yaitu lingkungan yang bahagia, mendukung tagline kami, yaitu feel good. Tapi kami juga sangat serius tentang kinerja kami. Energi, semangat, dan perhatian terhadap detail yang saya lihat dari tim kami selama periode ini sangat luar biasa dan mulai membuahkan hasil di mana orang-orang berkaliber tinggi melakukan pekerjaan berkualitas tinggi. Demikian pemaparan kami sore ini, dan dengan ini saya kembalikan kepada Ibu Hana selaku moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Miranti dan Bapak Susanto atas pemaparan yang diberikan. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kami telah memilih pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Aimi, menanyakan mengenai bagaimana strategi ekspansi gerai ke depan, apakah akan ada perampingan dengan alasan digitalisasi. Kami persilakan kepada pihak manajemen LPPF yang diwakili oleh Bapak Patrick untuk dapat menanggapi pertanyaan pertama. Yes, so the first question is coming from Amy. This question, I believe, is addressed to Mr. Terry O'Connor. So, how is the store expansion strategy going forward? Will there be any downsizing on the back of digitalization? Please, sir. Thank you, Patrick, and thank you to IDX team, and welcome to everybody today. We still see Indonesia very much as an emerging opportunity for both physical and digital opportunities, and especially leveraging Matahari's pervasive presence and strong customer intimacy. Our brand can, and we believe will, extend its reach across both geographies and channels, especially digital channels. And you can see across the world many digital players establishing physical touch points as well. You know, think Amazon, think Alibaba, and we believe the omni-channel opportunity for retailers such as ourselves with extensive reach is very much at its infancy, but equally we believe there are large parts of the country with underserved customers for physical stores. And what we intend to do is to bring these factors together in the way we think about omni-enabled stores, fulfillment, and digital opportunities of the future. Of course, store sizes may need to adjust to customer behavior. Some may need to be enlarged because of demand. Some may need to be pared back because of the way people are shopping channels. But overall, we believe that should be customer driven and productivity driven. And our team is busy reviewing all format opportunities so that we make sure that the Matahari footprint shows up in the right way for customers who want to shop physically and digitally, and at times I'm sure they will interchange between channels based on their own convenience. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Kami masih melihat Indonesia sebagai wilayah dengan peluang baru untuk ekspansi baik fisik maupun digital, dan terutama Matahari telah hadir secara luas dan dekat dengan pelanggan. Merek kami dapat dan akan terus diperluas baik secara jangkauan di seluruh wilayah maupun dalam berbagai saluran, di mana kami melihat kebutuhan dan permintaan pelanggan. Kami melihat berbagai pemain digital, misalnya Amazon, Alibaba, banyak titik kontak fisik. Dan kita melihat adanya peluang tahap awal adanya omnichannel yang kini muncul di Indonesia. Tentunya kami melihat bahwa banyak kesempatan yang bisa kami miliki,
terutama di daerah-daerah yang belum kami jangkau, yang tentunya akan sangat tergantung pada bagaimana kami bisa menghadirkan toko-toko yang bisa omni-enabled atau menyediakan berbagai saluran yang bisa tersambung dengan toko tersebut. Tentu ukuran toko akan menyesuaikan dengan perilaku pelanggan dan tujuan kami untuk mencapai tingkat produktivitas. Dan saat ini tim manajemen sedang meninjau berbagai peluang format gerai baik fisik maupun fitur digital saat ini. Ya, demikian jawabannya. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Patrick dan Bapak Terry atas jawabannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bapak Willy mengenai bagaimana Anda meningkatkan kekuatan merek eksklusif dari Matahari. Silakan kepada manajemen LPPF untuk menanggapi pertanyaan kedua. Okay, so the next question coming from Willy. I see Mr. Terry O'Connor could also address these questions. So how do you improve the brand power of your own exclusive label? Please, sir. Thank you, Patrick, and thank you, Willie, for the question. We start with enhanced customer segmentation and the development of specific cohorts, so we can really be granular about each customer's needs and wants based on a variety of demographics and shopping behavior. And then we have to match the private labels that we have to specific customer needs. And our power brands are currently being overhauled based on this customer-centric data and also based on in-person research. We can see, the search activity for brands that are exclusive to Matahari, like Nevada, and we intend to make sure that we have more significant brands within our private label portfolio built around those customer cohorts and needs. And we will, I believe, have a pipeline of merchandise initiatives and relaunches to share with investors in subsequent quarters. And not to mention that it's not just about private labels, it's about anything that is exclusive to Matahari. What we need to do is make sure that as we build out our merchandise innovation, that more components of our range offer are difficult to find anywhere else and are more unique than anywhere else. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Tentu upaya ini akan dimulai dengan bagaimana kami mensegmentasi pelanggan kami yang tentunya telah ditingkatkan dengan pengembangan berbagai kelompok tertentu. Kami melihat bahwa ini akan dilakukan tentunya mengarah berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan berdasarkan demografi dan perilaku berbelanjanya. Dan tentunya menyesuaikan ini dengan label eksklusif kami, yang tentunya kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari customer tersebut. Dan saat ini private label kami sedang kami kembangkan atau kami tingkatkan berdasarkan data yang berpusat pada pelanggan. Dan tentunya secara personal kami lakukan research. Yang tentunya kami melihat bahwa kami mengembangkan brand seperti Nevada yang kami tentunya akan kembangkan secara signifikan di dalam portofolio kami, dan tentunya kami berharap kami akan melihat beberapa inisiatif merchandising lagi yang kami akan segera luncurkan. Dan tentunya berbagai inisiatif tersebut kami akan kembangkan inovasi ke depannya. Demikian jawaban dari kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Patrick dan Bapak Terry. Bisa disimpulkan ya bahwa manajemen selalu berinovasi dan mengevaluasi terkait pembukaan gerai, bahkan hingga eksklusif yang ada di gerai Matahari ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Vanessa. Dapatkah Bapak atau Ibu menjelaskan alasan dibalik penawaran tender sukarela akhir-akhir ini? Mungkin bisa dapat ditanggapi manajemen LPPF diwakili oleh Bapak Patrick atau Bapak dan Ibu lainnya? Yes, the next question coming from Vanessa, which I believe is addressed to Mr. Niraj Jain. So, can you share the rationale behind the recent voluntary tender offer? Please, sir. Thanks, Patrick, and thanks, Boo, for the question. See, the current, the last tender offer, it was conducted by Auric Digital Retail, and as they mentioned in their information disclosure, which stated that despite its market leadership position with a unique portfolio of assets, LPPF's shares has underperformed for years. Auric Digital Retail, they recognize the challenges in Indonesian large format retail industry,
and the threats, those are there from competition, but it believes that Matahari possesses sufficient experience and expertise in the consumer, retail, and digital sectors, and can work with management to develop with Auric experience and expertise in consumer, retail, and digital sector. They believe that they can work with management to develop a refresh strategy and improve the prospects of the business. Ya, baik. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tender offer atau penawaran tender yang dilakukan oleh Auric Digital Retail, sebagaimana disebutkan dalam keterbukaan informasinya, mereka menyatakan bahwa mereka melihat bahwa meskipun Matahari memiliki posisi sebagai pemimpin pasar saat ini dengan portofolio aset yang unik, saham Matahari memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan bisnis yang sama. Auric Digital Retail menyadari bahwa tantangan di industri retail yang berformat besar di Indonesia ada dan ancaman dari persaingan-persaingan dalam format ini. Namun, Auric Digital Retail meyakini bahwa sebenarnya mereka memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai di sektor konsumen, retail, digital, dan bisa bekerja sama dengan manajemen kami untuk mengembangkan strategi baru dan tentunya meningkatkan prospek bisnisnya Matahari. Demikian Ibu Hana, pertanyaan berikutnya kami persilakan. Terima kasih Bapak Patrick dan Bapak Niraj. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Budi. Pertanyaan mengenai mohon info progres buyback sampai dengan hari ini. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, apakah LPPF akan ikut di right issue Nobu Bank? Kami persilahkan kepada manajemen LPPF untuk dapat menanggapi pertanyaan dari Bapak Budi. So the next question. Maybe I can take the first question, Patrick. If I understand it right, it was regarding the progress of buyback up to today. So, we, as we disclosed earlier, we are running a buyback program, and so far we have invested 103 billion in terms of carrying out our buyback program so far. What is the second question, Patrick? So the next question is, will LPPF participate in Nobu Bank's rights issue? Terry, you want to take that? Our position is at the moment we're comfortable with the investment that we've made in Nobu Bank, and clearly it is showing some positive momentum. That said, we have to focus on the capital needs of Matahari, and that is to take advantage of the opportunities that exist beyond the pandemic, to make sure that we are investing in omni-channel and the right sort of technology, and also to make sure that we can put ourselves in a position where we can reward shareholders for their faith in Matahari. So we have no intention at this point in time to either further invest or divest our stake in Nobu Bank. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, sejauh ini terkait dengan program pembelian kembali saham, kami telah mengeluarkan dana untuk 103 miliar yang untuk program pembelian kembali saham tersebut. Kemudian terkait pertanyaan kedua, terkait dengan saat ini, terkait dengan Nobu, saat ini manajemen meyakini bahwa masih memiliki pandangan yang positif terhadap Nobu Bank, yang tentunya kalau kita lihat saat ini menunjukkan momentum yang sangat positif. Tentunya kita akan fokus pada kebutuhan modal Matahari, yang tentunya kita akan mencoba mengambil sebanyak mungkin peluang yang ada pada saat atau di tengah kondisi pandemi saat ini. Tentunya kita harus berfokus pada omnichannel dan kita harus berinvestasi pada teknologi yang tepat, dan tentunya kita harus menempatkan diri kami bagaimana kami bisa mengembalikan kepada pemegang saham kami dalam nilai yang paling baik bagi mereka. Tentunya dalam kondisi yang lebih baik di masa depan. Demikian jawaban dari kami. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya banyak pertanyaan yang tertarik nih tentang perseroan dengan right issue-nya Bank Nobu. Karena pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Faizal Asmi bertanya terkait apakah LPPF memiliki rencana untuk menjual 16% saham Bank Nobu yang dimiliki LPPF kepada investor strategis yang akan masuk pada right issue Bank Nobu. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh manajemen LPPF. Yeah, so the questions from Ahmad, he asked about, does LPPF have any plan to sell the 16% of Nobu Bank share owned by LPPF to strategic investors who will submit the issue Bank Nobu?
The question, maybe I can answer that. So as Terry shared earlier, at this point of time, we do not have any intention or plan to either invest more into Nobu as well as to divest the current investment that we have into Nobu. And our intent is for now to hold the investment that we have made in Nobu Bank. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Saat ini memang seperti tadi sudah disebutkan, kami tidak ada intensi atau keinginan untuk mengubah investasi kami di Bank Nobu saat ini. Dan tentunya intensi kami adalah untuk tetap berpegang pada investasi tersebut seperti saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Patrick dan Pak Niraj. Pertanyaan terakhir, karena keterbatasan waktu ya Bapak dan Ibu, kami mohon maaf. Pertanyaan terakhir dari Ibu Hebi Rakasiwi. Apakah ke depannya akan ada konsep style pada gerai matahari seperti hiburan, makanan, dan lain-lain? Terima kasih. So the questions from Ibu Hebi, will there be any potential for Matahari stores to present any entertainment or one-stop concept in their stores? Maybe anyone could help this? Yeah, certainly, Patrick. I'll take that, and thank you for the question. There certainly is possibilities for new Matahari formats. We're currently looking at various format work for flagships, for core stores, and potentially even the opportunity for small format stores. And clearly in the bigger stores, there's more of a need to be destinations, whether that be around services, whether that be around food and beverage, whether that be around some range extensions in core categories, or experiences. And obviously one of those experiences may well be entertainment related. Certainly as a digital and physical company, we need to make sure that we have those social moments within our store environment, and those events and engagement, whether it be live streaming, whether it be entertainment, whether it be eventing, that keep people coming back to Matahari. We are the biggest in our sector. We are the most visited in our sector, and we need to make sure that our stores continue to be full of reasons to shop beyond just the functional product, and that they have an emotional connection to our customers as well. Ya, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Kami tetap tentunya akan berfokus pada pencarian format-format berbagai gerai yang kami inginkan, baik itu dalam bentuk yang core format kami yang besar saat ini, dan tentunya peluang-peluang dengan format gerai berformat lebih kecil misalnya, dan kemudian flagship stores. Dan tentunya itu akan kita perlu kita bisa menghadirkan berbagai service, baik itu termasuk food and beverage atau makanan dan minuman. Tentunya kita bisa juga menghadirkan berbagai kategori yang terkait dengan entertainment, karena tentunya sebagai perusahaan yang akan menghadirkan baik itu pengalaman fisikal maupun pengalaman digital, kami harus meyakinkan bahwa adanya momen-momen sosial yang terjadi di dalam lingkungan kami. Jadi kami harus memastikan adanya engagement, baik itu secara live streaming maupun itu kehadiran entertainment secara fisikal juga. Kami tentunya ingin berharap ini akan menjadi suatu hal yang akan menarik orang untuk kembali kepada sektor retail kami tentunya, dan kami akan meyakinkan bahwa toko-toko kami menjadi alasan yang paling baik untuk customer untuk kembali ke kami, dan tentunya memiliki connection emosional yang terbentuk bersama kami dan pelanggan kami. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Patrick. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Reski Erdian. Apakah LPPF mengalami permasalahan dalam hal manajemen modal kerja, terutama selama pandemi? Bagaimana langkah LPPF dalam menghadapi masalah tersebut? Mungkin dapat dijelaskan oleh manajemen LPPF. So the question is about, does LPPF experience any problems in terms of working capital management, especially during a pandemic? So, and if so, how does LPPF face such problems? Let me take this question. So let me start with the position that we stand now versus where we were in June 2020. So when COVID hit Indonesia, when the pandemic hit Indonesia, yes, it was a wrong timing for us, wherein our stock was at its highest at 1.8 trillion. And at June end last year, we were at 1.6 trillion of stock. However, during the period, we were able to manage our stock very efficiently. And from a 1.6 trillion of stock, which was super high,
we ended June 2021 with 10 billion of stock net of provision, so which is a very significant improvement that has happened. Also, if you look at our net cash position, in June 2020, we had a net debt of 628 billion, versus now we have a net cash of more than 1 trillion. So we are now with a net cash of 1019. We have a bank facility of 1.7 trillion, which has not been utilized. And our stock level is also very, very good. And we do not, so when we look at it, I think it has, we have traded the COVID period, the pandemic period, very diligently. And we took a lot of steps and actions to ensure that we trade well. We look through our stock in the first place, because stock is the biggest piece in our working capital. And we looked at what is essential, and we kind of traded the stock effectively so that we are able to still get our margins, but able to go through and liquidate our stock. And at the same time, we preserved our cash, and we were able to negotiate with our vendors, landlords, and we were able to bring back enough checks and balances. We were able to put enough checks and balances in place so that we do not have any liquidity concerns. And we are happy to share that we are much, much stronger now. And with the operating cash that we generated from business, we are able to launch a buyback program. Ya, jadi untuk jawabannya, mungkin kita bisa mulai dari posisi kami ketika kami memulai pandemi ini. Jadi ketika pandemi menyerang atau mengenai Indonesia, pada saat itu kami dalam posisi yang sangat tidak baik ya. Kalau kita lihat posisi inventory kita pada awal itu 1,8 triliun dan pada bulan Juni tahun lalu itu 1,6 triliun. Tapi selama periode tersebut kita berhasil mengelola stok kita dengan cukup efisien, dan kita bisa melihat bahwa pada akhir Juni 2021 kita memiliki 820 miliar dari persediaan. Tentunya itu adalah banyak improvement yang kita lihat ya, kalau kita lihat dari nilai tersebut. Di samping itu juga kita posisi 2020 kemarin itu punya net debt 628 miliar atau pinjaman bersihnya 628 miliar, dibandingkan dengan posisi saat ini pada saat bulan Juni 2021 itu nilai net cash. Jadi posisi kita udah cash bersih sebesar 1 triliun lebih atau 1,019 triliun. Dan kita memiliki fasilitas bank yang belum terpakai 1,7 triliun rupiah. Dan tentunya dengan kondisi stok yang sangat bagus, ini tentunya membuat kami dalam posisi yang lebih baik. Dan kemudian kami terus berusaha dengan keras terkait dengan berbagai upaya bagaimana kami bisa beroperasi atau menjual barang-barang dagangan kami dengan lebih baik, sehingga kondisi kami terkait dengan working capital ini, dan kami terus melihat juga hal-hal yang paling penting atau yang paling esensial. Jadi kami tentunya memastikan bahwa kami bisa tetap mendapatkan margin yang cukup baik, dan kami terus tetap melikuidasi menghabiskan persediaan-persediaan kami yang masih menumpuk kemarin. Dan pada saat yang sama kami tetap menjaga kas kami tetap sehat, dan kami tentunya juga tetap bekerja sama dengan para pemilik mall kami yang tentunya di mana kami menyewa lahannya. Dan tentunya kami akan terus melakukan monitoring, terus melakukan evaluasi, dan kami tentunya akan terus mengadres adanya kalaupun ada masalah likuiditas di perusahaan kami. Dan kami bisa dengan bangga bisa men-sharing bahwa saat ini kami dalam posisi yang lebih kuat. Dan tentunya dengan kondisi bahwa kalau kita lihat kami baru saja meluncurkan program pembelian kembali saham. Ya, demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Patrick dan Pak Terry maupun Pak Hiraj atas penjelasan yang diberikan. Sebelumnya, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin menginformasikan bahwa materi Public Expose juga dapat Bapak dan Ibu akses di website IDX. Dan segala bentuk keterbukaan informasi dari LPPF maupun corporate action dari emiten, contohnya adalah Nobu, itu juga Bapak Ibu bisa akses di website idx.co.id. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Matahari Department Store Tbk. Untuk mengakhiri, kami persilahkan kepada Bapak Terry untuk memberikan 1-2 kata penutup atau closing statement. Pada Bapak Terry, waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you. Thank you very much, and thank you all for joining myself and my team this afternoon, and thank you for the IDX team for arranging this public expose. I know there were 1 or 2 questions that were still within the chat group, and they are consistent with how I wanted to close
this session today anyway, and that is really just to say that, you know, we have 145 stores trading as of today, which is 100% of our store base. We can see that there is stronger vaccination progress being made in the country and advances in public health. I'm pleased to say that that we also have a very strong, fully vaccinated workforce that is back to work and back to serve customers in the safest way possible. We believe in the entire country because of the diligence of my team in terms of their own personal health and the health of customers. And we see a gradually emerging brighter picture in line with that vaccination. It may be too early to say how 2022 will pan out, but we certainly are optimistic that we can return to a situation of opening new stores again, of accelerating our merchandising initiatives, and putting ourselves into a strong position to reward investors, both institutional and retail. And so we believe that we will be able to balance those growth objectives and those opportunities to a dividend potential ahead of expectation. Obviously, it is for our board to decide those sort of matters, as well as investing in an omni-channel future, where we're seeing wise investment in our stores on a very targeted way to upgrade areas, categories and product groups that customers care about, as well as bringing relevant digital features and channel harmonization to the benefit of our customers. So Matahari is very much the pride of Indonesia. We're very much the protector of the local supply chain, and very much take our responsibilities in terms of social, in terms of environmental, in terms of governance, and in terms of protecting our employees and protecting our suppliers, and taking ourselves as the most responsible corporate citizens possible. And we're delighted to have the opportunity to have shared more with you today. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terry. Thank you for the closing statement. Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa akan ada pengundian door prize. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya untuk menutup acara. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu manajemen PT Matahari Departemen Store Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini pada acara Public Expos Live 2021. Sampai jumpa pada acara yang akan datang. Maju terus, pasar modal Indonesia.